Boboto salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Regulasi 11 pemain asing yang diterapkan PT LIB untuk kompetisi Super League musim ini bakal dimanfaatkan oleh Bojan Hodak untuk membuat struktur timnya kuat dan semakin kompetitif. Tapi Bojan Hodak tidak akan sekaligus memanfaatkan 3 pemain asing tambahan sesuai dengan regulasi pemain asing yang diterapkan PT LIB di musim ini. Bojan Hodak hanya akan menambah 1 pemain asing lagi untuk melengkapi 8 pemain asing anyar yang sudah didapatkannya dan dikontraknya untuk 2 musim kompetisi ke depan. Tapi tambahan 1 pemain asing yang akan dilakukan Bojan Hodak hanya sementara waktu untuk melihat bagaimana situasi yang ada di dalam timnya. Pertimbangan utamanya, Bojan Hodak baru merekrut 8 pemain asing anyar dan 3 pemain lokal anyar. Bojan Hodak masih harus melihat perkembangan para pemain anyarnya selama berlatih di bawah komandonya. Maklum, turnamen pramusim Piala Presiden 2025 tidak menjawab kebutuhannya untuk mengetahui bagaimana kualitas teknik pemain-pemain anyarnya. Karena Persib Bandung baru 5 hari berkumpul bersama untuk melakukan persiapan di Piala Presiden. 2 pemain asingnya Patricio Matricardi dan Ramon Tengki pun terlambat datang bergabung. Bahkan Ramon sama sekali tidak ditampilkan Bojan Hodak di Piala Presiden. Bojan Hodak tidak mau pemain pilihannya mengalami cedera dan servisnya tidak bisa digunakan di kompetisi Super League dan ACL2. Mungkin kami hanya akan mendatangkan 1 pemain asing tambahan saja karena kami tidak mau terburu-buru. Waktu pendaftaran pemain masih sangat panjang, kata Bojan Hodak. Jadi, kuota pemain asing tambahan pasti akan digunakan Persib Bandung. Penting untuk mempertahankan eksistensinya di kompetisi Super League dan ACL2 musim ini. Penambahan pemain asing juga untuk mengantisipasi pergerakan pesaing-pesaing Persib yang punya ambisi besar menggusur Persib Bandung dari perburuan gelar juara musim ini. Jika mereka, para pesaing Persib Bandung, memaksimalkan 11 pemain asing untuk memperkuat struktur timnya, maka terbuka kemungkinan Persib mengambil langkah yang sama, memanfaatkan 11 pemain asing sesuai regulasi kompetisi Super League. Hanya memang untuk sementara waktu, Bojan Hodak baru merencanakan penambahan 1 pemain saja. Tapi dia belum bisa memutuskan apa posisi pemain asing yang bakal direkrutnya. Karena Bojan Hodak masih percaya pada kualitas teknik 8 pemain asing dan 3 lokal yang baru didapatkannya. Yang dipercaya oleh Bojan Hodak, mereka semua bisa membantu Persib memenuhi target kencangnya di musim ini. Mereka, para pemain anyar Persib, punya kualitas teknik yang bagus dan karakter permainannya sesuai dengan konsep sepak bola yang kini tengah dikembangkan Bojan Hodak. Jika sesuai skenario, kolaborasi pemain anyar dan lama berlangsung mulus, Bojan Hodak berani melawan arus, menolak tambahan pemain asing di dalam timnya. Bojan Hodak besar kemungkinan tidak akan memaksimalkan 11 pemain asing sesuai regulasi yang diterapkan PT LIB.
tapi hanya akan berjalan dan bertarung dengan 10 pemain asingnya yang dia percaya bisa membantunya meraih prestasi terbaik. Saya tidak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing yang diterapkan oleh operator kompetisi. Karena saat ini kebutuhan pemain Persib Bandung sudah terpenuhi, bilang Bojan Hodak. Tapi sekali lagi, keputusan Bojan Hodak belum final. Dia akan menunggu perkembangan dapur timnya yang akan terlihat jelas di gelaran kompetisi Super League musim ini. Jika Persib Bandung keteteran dan sulit bersaing, bahkan penampilannya tidak kompetitif, maka keran kuota 11 pemain asing bakal dipenuhi oleh Bojan Hodak. Karena Bojan Hodak tidak mau prestasi Persib Bandung terjun bebas. Bojan Hodak pun tidak ingin pamor dan reputasinya sebagai pelatih hebat ternoda. Dia ingin terus membawa Persib Bandung terbang tinggi, meraih prestasi terbaik di kompetisi yang dilakoninya, dan terus mengumpulkan trofi juara yang disediakan kompetisi yang diikutinya. Buat Bojan Hodak, prestasi terbaik adalah tujuannya melatih klub dimanapun klub itu berada. Bojan Hodak pelatih yang ambisius, yang ingin jejak prestasinya terbaca dan tergambar jelas dalam setiap denyut kesehariannya. Karena itu dia tidak pernah mentolerir timnya dengan mudah dikalahkan lawannya. Dia tidak suka kekalahan. Bojan Hodak hanya berpikir kemenangan dan akan terus mengejar kemenangan dalam setiap laga wajibnya. Karena Bojan Hodak percaya bukan hanya Persib yang mengejar kemenangan di laga wajibnya, semua tim juga mengejar kemenangan. Karena itu hakikat kompetisi. Kompetisi adalah untuk mengejar prestasi terbaik, bukan sekedar meramaikan dan mencatatkan namanya sebagai peserta terlama atau tim yang punya tradisi tidak pernah terdegradasi di kompetisi yang diikutinya. Bukan itu kemauan Bojan Hodak. Keinginan Bojan Hodak pasti dan selalu adalah kemenangan dan prestasi tertinggi. Dia ingin terus menorehkan prestasi-prestasi terbaik bersama Persib, terutama di musim terakhirnya membela Persib Bandung atau mengomandai Persib Bandung. Karena itu Bojan Hodak berharap selain hat-trick juara di Super League, Bojan juga ingin sekali membawa Persib terbang tinggi di kompetisi ACL 2.